Salah satu hal yang menarik di dalam ilmu teknik geologi adalah memahami bagaimana fenomena-fenomena geologi. Di antaranya gempa bumi, erupsi gunung api, tsunami, tanah longsor. Semua itu dipelajari dengan baik di dalam ilmu teknik geologi. Indonesia sendiri berada di wilayah tektonik aktif. Jadi potensi terjadinya fenomena geologi tersebut akan selalu ada. Tidak hanya itu, bagi adik-adik yang senang jalan-jalan ke hutan atau panjat tebing, kita bisa melihat bebatuan yang retak, yang tinggi, yang berlapis-lapis, atau pegunungan, lembah, sungai yang berbelok-belok. Itu semua punya cerita, punya kisah, bagaimana mereka terbentuk. Seorang geolog tidak hanya menikmati keindahan alam itu sendiri, tapi ia mengerti bagaimana alam itu terbentuk. Secara terminologi, kata geologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, geos dan logos. Geos artinya bumi, logos artinya diskurs, percakapan, diskusi, atau diartikan secara umum ilmu. Jadi, geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi. Nah, bumi yang mana? Bumi sendiri memiliki 3 atau 4 sistem. Pertama, lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara, lapisan hidrosfer, lapisan air, lapisan litosfer, lapisan bebatuan, dan lapisan kriosfer, yaitu lapisan es baik di darat maupun di laut. Nah, ada apa di dalam litosfer itu sendiri? Litosfer itu sendiri terdiri dari berbagai macam batuan, mineral-mineral berharga, sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi, panas bumi. Nah, cakupan ilmu geologi itu berada di litosfer. Sedikit juga menyinggung di kriosfer, yaitu es untuk cabang ilmu paleoklimatologi, yaitu iklim purba. Di dalam ilmu teknik geologi sendiri itu terdiri dari banyak cabang ilmu. Di antaranya ini ilmu yang mempelajari tentang bebatuan disebut dengan petrologi, ilmu yang mempelajari tentang bentang alam bumi disebut dengan geomorfologi, ilmu yang mempelajari tentang aktivitas lempeng bumi disebut dengan tektonik, dan banyak lagi. Saya mengibaratkan seorang geolog itu seperti detektif bumi yang mencari tahu segala hal tentang bumi. Dalam hal ini adalah eksplorasi yang dilakukan oleh seorang ahli geologi. Eksplorasi artinya mencari. Apa yang dicari? Misal sumber daya alam. Seperti apa? Besi, perak, tembaga, timah, aluminium, dan seterusnya. Termasuk juga minyak dan gas bumi. Di samping kegiatan eksplorasi, seorang ahli geologi juga berperan dalam keteknikan. Misalnya seseorang ingin membangun gedung yang besar, jembatan, bendungan, maka harus diperhatikan kondisi batuan yang menjadi pondasinya, kondisi tanah yang menjadi pondasinya. Nah, seorang ahli geologi teknik akan menganalisis itu supaya tidak terjadi keruntuhan di masa depan. Di samping hal itu, seorang ahli geologi juga berperan di dalam mitigasi kebencanaan. Dalam hal ini adalah kegempaan. Prospek kerja seorang ahli geologi itu banyak. Bisa bekerja di perusahaan tambang seperti tambang emas, tambang nikel, tambang tembaga, tambang besi, tambang kapur atau di pabrik semen ya, atau bisa bekerja di perusahaan minyak dan gas bumi, perusahaan geotermal panas bumi untuk pembangkit listrik tenaga uap. Bisa bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, sebagai seorang geolog. Kemudian bisa bekerja di BMKG, Badan Klimatologi, Meteorologi, dan Geofisika, sebagai seorang geolog. Kemudian bisa bekerja sebagai seorang pengajar di universitas, bisa bekerja di konsultan migas ataupun konsultan geologi teknik. Hal yang paling berkesan bagi saya sebagai seorang geolog adalah ketika di lapangan itu menemukan hal-hal yang berbau geologi seperti batuan, berbagai warna, bentuk, ukuran kristal di dalamnya dari mineral itu, kemudian menemukan struktur geologi, batuan yang retak-retak, pecah-pecah, berlapis-lapis seperti kue, kemudian menemukan mineral-mineral di dalamnya, bahkan bisa menemukan mineral-mineral berharga seperti emas, atau perak, atau seng, atau nikel, atau tembaga, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menemukan fosil
Karena saya dulu pernah juga menemukan fosil-fosil kayu, fosil cetakan daun, fosil tulang, fosil kerang, juga fosil semacam siput gitu. Umurnya tentu jutaan tahun. Hal berkesan lainnya adalah ketika saya mampu memahami secara penuh proses pembentukan dari fenomena atau hal-hal yang berkaitan dengan geologi. Misalnya pembentukan batuan beku, pembentukan batuan sedimen, pembentukan batuan metamorf, itu jenis batuan ya. Kemudian bagaimana pembentukan gunung api, lembah-lembah, gunung, sungai, gunung yang Himalaya dulunya itu adalah lautan, sekarang menjadi tinggian. Bagaimana itu bisa terjadi dari laut kemudian menjadi tinggi? Itu ada proses yang sangat panjang selama jutaan tahun yang lalu. Nah, segala hal yang berbau dengan interpretasi geologi itu yang membuat saya akhirnya menjadi paham, itu berkesan sekali bagi saya, sangat berkesan. Secara spesifik tidak ada, tapi umumnya orang-orang yang ada di jurusan teknik geologi ini orang-orang yang menyukai alam, menyukai petualangan di alam. Di dalam ilmu geologi ada namanya hukum Newton yang berbunyi the present is the key to the past. Artinya hari ini adalah kunci masa lampau. Berangkat dari hukum tersebut, saya ingin sedikit memodifikasinya menjadi the present is the key to the future. Artinya hari ini adalah kunci masa depan. Jadi adik-adik sekalian, jangan terlampau larut dan khawatir mengenai masa depan kalian akan menjadi apa nantinya. Jangan terlalu larut. Yang terbaik adalah memilih dan menjalani apa-apa yang dimudahkan per hari ini. Karena hari ini adalah kunci masa depan kalian. Memperlakukan hari ini dengan baik, itu tanda kalian sedang membangun masa depan kalian dengan baik.